welcome back to Isgar, Isi Garasi with me, Jesslyn Mokhtar. Hari ini kalian pasti kepo, kenapa Jesslyn udah nggak di bengkelnya Prestige Productions lagi? Kalian kalau kepo, Prestige Productions nggak apa-apa kok guys, bengkelnya nggak kenapa-kenapa. Tapi hari ini dalam rangka spesial Sumpah Pemuda, Jesslyn lagi di sebuah garasi, mendatangi sebuah garasi dan mau lihat mobil-mobilnya langsung. Yang terpenting, Jesslyn mau ngobrol-ngobrol sama pemiliknya langsung nih guys. Kalau kalian kepo, pokoknya dua pemuda ini sangat berprestasi di dunia drifting dan juga YouTube-nya udah besar seputar otomotif dan juga modifikasi juga guys. Jadi kalau kalian kepo, siapa sih kira-kira mungkin dari tempat ini kalian sudah ngira-ngira nih siapa? Halo, apa kabar Jesslyn? Thank you udah main-main ke sini. Ya, such a pleasure loh Jesslyn bisa datang ke garasi Drift. Wah, ini kelihatannya keren banget nih. Rumahnya ada bengkel nih guys. Ya. Semi bengkel. Semi bengkel ya. Kelihatan banget kalau memang car enthusiast banget. Bisa ceritain dikit nggak background story-nya gimana sih kok bisa ada tempat ini bengkel semi bengkel ini? Oke, jadi sebenarnya itu tempat ini belum ada pas garasi Drift berdiri. Kita tuh awal garasi Drift tahun 2017 dan di 2018 baru ada tempat ini ketika subscriber kita nyentuh 100.000. Jadi ini suatu hadiah ya bisa dibilang dari ayah saya. Kalau kita udah 100.000 dia bakal bikinin garasi. Wah, suportif banget. Jadi kita jadi tambah semangat ya, tambah semangat. Dan malah jadi tempat buat syuting nih sekarang. Oke, keren banget, keren. Mobilnya banyak banget. Ini memang mengoleksi banyak mobil atau gimana? Sebenarnya sih koleksi enggak ya, cuma karena kita kan ikut kompetisi ya. Jadi mau nggak mau kita harus punya mobil kompetisi dan karena kita emang suka mobil, kita pengen punya mobil weekend lah gitu yang kita bangun sendiri gitu. Nah, akhirnya jadi masing-masing punya 2 lah minimal dan akhirnya nambah, ayo ada satu lagi buat sama-sama. Ada lagi kebetulan ada beberapa mobil yang statusnya tuh milik bersama gitu. Kenapa drifting? Kenapa? Karena dia. Kenapa ya? Jadi ceritanya lumayan panjang kalau kenapa drifting. Nggak langsung tahu-tahu suka drifting. Awalnya gara-gara pasti kita pas masih kecil dulu nonton film Fast and Furious, jadinya kita tertarik sama mobil dulu nih. It's called drifting. What do you mean drift? The cars are lighter. Tertarik sama mobil dan kebetulan waktu itu sempat ngeliat kompetisi drifting di Indonesia yang ternyata menarik banget nih drifting. Akhirnya waktu itu masih sekolah ya, kita coba-coba deh untuk invest di mobilnya. Mobil pertama kita dulu tuh buat drifting dan akhirnya ketagihan. Dia masih kecil tuh, masih SD dulu. Oh ya? Kalau aku karena influence dari dia. Dia masih SD, akhirnya dia suka ngeliatin kita, aku sama kakakku kompetisi kan. Akhirnya terpengaruh. Dan malah lebih jago sekarang. Oh ya? Keren. Belum tahu sih. Lebih banyak. Bisa diadu nih, harus diadu. Ya udah, kita mau samperin mobilnya satu-satu. Kita mau lihat ada mobil apa aja sih di garasi ini. Dari sebelah situ kali ya. Oke, bisa mulai nih dari yang atas. Ini mobil apa nih? Skyline nih kelihatannya ya. Benar. Skyline Benar pintu 4 tapi. Ya, ini Skyline banci lah sebenarnya. Skyline banci. Pokoknya kalau Skyline itu biasanya kan pintu 2. Iya. Itu yang Skyline GTR. Iya. Kalau ini Skyline ER34 versi sedannya. Sedan. Emang mobil buat keluarga sih sebenarnya, tapi buat performance juga udah oke karena mesinnya udah kita ganti juga pakai mesinnya RB25 itu Turbo R32. Dia pakai GTS-nya. GTS yang in turbo karena mesin aslinya ini 2000 cc non turbo. Oh, kurangnya harus diturboin ya. Harus kencangan dikit. Oke. Cuman karena mobilnya di atas lift nih, jadi kita males pakai. Oh iya. Kurang lebih udah setahun dia. Oh ya? Nggak mogok nih di atas. Manasinnya aja kayaknya rada mager gitu. Oh gitu ya? Justru yang mogok di bawah. Di bawah. Yang ini mobil chaser ini. Coba saya buka. Belum dibuka. Nah. Enggak ada mesin. Kemana Kosong. mesinnya? Mesinnya lagi dibangun. Jadi ini mobil Mesin apa? pakai mesinnya Toyota Supra 2JZ. Supra. Ya. Supra. Sering orang-orang kalau gini pakai Supra ya. Supra, gitu, benar. ya. Karena kan sama-sama Toyota juga, Iya, jadi iya. cocok lah. Oke. Ini rencananya buat mobil drift ayah kita. Oh. Jadi kita bikinin mobil dia yang
yang sebenarnya mobil ini nih lumayan populer di Jepang untuk jadi mobil drifting. Kita bikinin mobil yang cocok lah sama bapak-bapak gitu. Kalau kita kan di support garasi nih, sekarang gantian kita support mobilnya. jadi Iya, ya. gitu. Thanks gitu lah. Tapi yang belum jadi, masih Belum dalam jadi. proses. Emang modifikasinya apa aja nih? Udah ada apa aja modifikasinya? Kalau dari luar ini body kit, kita pakai Vertex sama mesin ntar swap engine jadi 2JZ, Oke. Interior rollbar, jok bucket, ya pokoknya yang buat kompetisi. lah ya, buat kompetisi. Oke. Jadi sebenarnya Kak Ziko dan Kak Dipo ke orang tua atau dari orang tua ke Sebenarnya menariknya tuh ya, yang pertama itu kakak kita yang nomor 1, Bimo namanya. Dia yang influence kita untuk turun di kompetisi dan di dunia otomotif lah ya. Dan akhirnya orang tua ngelihat ini, mungkin ya orang tua ngelihat ada peluangnya buat kita bisa bangun suatu channel dan lain-lain. Akhirnya mereka tertarik juga, bahkan bokap tuh pernah ikut kompetisi drifting sekali. Gitu. sampai sekarang masih Sekarang sih mau mulai lagi, makanya kita mau buatin gitu. Nah, ini rombongannya Toyota. Oke. Toyota 86. Kalau yang atas tuh AE86, yang bawah GT86. Reinkarnasinya. Ini reinkarnasinya. Reinkarnasi. AE86 tuh terkenalnya di inisial D, tukang tahu. tukang tahu. Dan ini mobilnya sama persis kayak yang di film. Oke. Cuman beda velgnya doang, ini velgnya kita pasangin brand kita sendiri. Namanya DNZ. Velgnya. DNZ. Oke. Lihat dong velgnya. Wah, keren Keren nggak? juga. Bagus juga. Ini merek dari Garasi Drift sendiri. Iya, DNZ. Oh, Panjangannya Dipo Enziko. Oh, iya Diko Enzi. Oh iya. Gitu. 86 gua. Wah, Yeah. keren banget. Ini memang lagi di build ya? Iya, untuk- ini masih proses build untuk kompetisi sih. Untuk kompetisi. Cuma karena kita bangun sendiri, kadang suka nunggu mood dulu nih buat Iya. lanjutin. Iya. Memang kebanyakan mut-mutan ya kayak gini. Karena akhir nih. tahun nih moodnya lagi mood jalan-jalan, bukan mood mobil. Iya. Emang plannya ngebangun mobil ini ke arah mana nih? Mau diapain Mobil mobilnya? ini sebenarnya kita bangun untuk kompetisi ya. Cuma kita mau bikin satu mobil kompetisi yang efisien gitu. Maksudnya efisien itu cost-nya nggak terlalu tinggi untuk dipakai. Misalnya mesinnya kenapa-napa, rusak, itu kita bisa cari mesin yang sama dengan mudah dan dengan murah gitu. Oke. Jadi supaya jangka waktunya panjang, itu kita bikin mobil ini, kita ngedesain mobil ini dengan prioritas cost efisiensi Cost itu. efficient. Iya. Karena Ya, kalau intinya misal mobil drift. soalnya kalau drifting kan Nah, ya. ini ada modifikasi yang udah kelar. Mau lihat nggak? Boleh yuk. Kamu lihat ini ya, beloknya bisa patah banget nih. Tapi ini kan belum kepasang bannya. Oh. Tuh, Wih. bisa sepatah ini. Wah. Karena kalau drifting itu kan angle-nya harus gede, Harus gede ya. biar nggak melintir. Nah, ini kita modifikasinya udah bisa patah banget sih. Keren banget. Ini semua yang modifikasi Kak Ziko dan Dipo sendiri. Iya, berdua. Wah, keren banget. Ini ketahuan nih guys, kalau bener-bener suka dan cinta sama mobil gini nih, punya bengkel sendiri, modif sendiri. Oke. Udah kayak bendera Indonesia nih guys, merah putih, keren banget. Ini mobilnya Ziko, itu mobil saya yang sebelah sana. Oke. Dan Sama ya Sylvia ya ini ya. ya, dan kurang lebih ini modifikasinya itu mencerminkan personality kita masing-masing gitu. Iya. Kenapa salah satu alasan Jesslyn suka mobil juga? Karena menurut Jesslyn semua mobil itu ada karakternya masing-masing. Iya. Apalagi kalau JDM kan modifikasi sesuai Iya. dengan ownernya maunya kayak gimana. Coba, lebih keren ini apa itu? Nah, Dia pasti nggak enak jawabnya. Karena dia Keren. nanya sama lu, dia bakal bilang mobil gue lebih keren. Emang kalau aku suka warna merah, Dipo suka warna putih. Ya. Dan kebetulan sesuai sama bendera Indonesia nih mobil kita. Dan Mobilnya sama lagi, Sylvia S15. Dan kita punya mimpi kedua mobil ini mau kita pakai road trip ke daerah Sumba gitu. Oh, wow. Sumbawa ya. Kita mau sampai ke sana dengan warna merah putih ini sekaligus Keren. apa ya? Misalnya 17 dalam rangka 17-an keren gitu. sih, membanggakan nama Itu mimpinya Indonesia. tuh ya. Mau lihat mesinnya? Boleh. Ini Sylvia apa ya? Ini Sylvia S15 tahun 2000. Sylvia paling terakhir yang keluar, nggak ada barunya lagi. Sama nih dua-duanya modelnya sama. Kalau mesinnya aku pakai 2JZ. Nih. 2JZ tuh lagi ya? mesinnya Supra. Jadi udah pindah agama lah. Pinter banget. Yang itu juga 2JZ di sini ya? Enggak. Yang itu lebih spesial sih. Nah, kalau ini bedanya kan punya Dipo, sama-sama Sylvia tapi body kitnya tuh namanya Vertex.
Kalau yang aku Rocket Bunny. Iya. Kalau nggak salah ini aku lihat waktu itu warna biru nggak sih? Iya, Iya itu biru ya. biru. Oh. Lagi di stikerin putih. Oke. Ini mesinnya mesin Nissan RB26. RB26. Covernya mana ya RB26? Lagi dilepas karena kabelnya kepanjangan. Oh. Kalau ini nih dulu tuh ada film Tokyo Drift kan. Ya, Tokyo Drift. Nah itu kita ngelihat mobilnya di sana itu ada Silvia juga yang sebutannya itu di sana Mona Lisa. Nah, Mona Lisa itu menggunakan mesin RB26. Makanya kita bangun mobil ini dengan mesin yang sama kayak yang ada di film. Makanya waktu itu warna biru kan karena di film mobilnya warna biru. Oke, iya. Ini spesial karena sama-sama pakai mesin Nissan. Mobilnya Nissan, mesin Nissan. Kalau aku mesinnya Toyota udah nggak selaras lah. Cuman emang trennya kan kayak gitu dulu. Ya, sesuai masing-masing lah Iya. selera. Nah, aku juga mau nyebutin nih. Aku sempat lihat kemarin di YouTube-nya Garasi Drift. Ada yang pakai bahasa Inggris nih. Siapa nih? Aku Pakai bahasa Inggris ya? pakai bahasa Inggris Keren. karena sebenarnya itu tujuannya adalah pengen sharing problem. Last week I drove this car to Bandung City. When I got back, the car misfired so bad. We've experienced the same problem when we put this car on the dyno. Problemnya itu adalah mesin RB26 ini suka ada ada satu isu lah ya, ada satu isu yang akhirnya kita bisa selesaikan dengan brand dari Australia. Nah kebetulan kan kalau misalnya kita pakai bahasa Indonesia itu nggak bisa luas ya. Iya. Nah, sedangkan misi aku pada saat itu pengen ngebantu para pemilik mesin yang sama itu kalau misalnya mereka mengalami kesulitan yang sama. Gitu. Ini nih guys, makanya jadi hari ini pilih ke Garasi Drift karena memang mereka ini berprestasi banget. Sampai bikin bahasa Inggris untuk membantu masalah di luar yang mungkin orang susah menyelesaikan. Ya, Karena kebetulan emang viewers kita tuh 10% dari luar. Luar. ya 10% dari luar. Semua video kita ada subtitle bahasa Inggrisnya. Iya, Gitu. kemarin sempat lihat, keren banget gitu. Nah guys, mungkin kalian tadi udah ngintip-ngintip ke belakang, aku mau nunjukin kalian satu hal yang menarik banget dari garasi ini. Sini, ikutin. Nah, ini nih, kok bisa ada mesin ATM sih di sini? Kok lucu banget. Karena kita suka transfer, suka ngambil duit. Enggak lah, gitu. enggak gitu. Jadi sama pihak banknya dikirim ATM. Spesial nih, ini udah di atasnya platinum, udah di atasnya diamond kayaknya. Enggak, Sampai ini ada sebenarnya ATM sendiri. buat lucu-lucuan aja. Buat lucu-lucuan. Jadi kadang kita masukin video apa ya di sini Oh, gitu bisa. untuk dalam konten sih. Jadi seolah-olah Oke. kita lagi transfer. Oh, lagi ternyata apa, gitu. ternyata konten Iya. gitu. Asik. Karena Ini lucu ATM aja. rusak soalnya. ATM ini ATM scrap ya udah nggak ada mesinnya di dalam, tapi kalau jadi pajangan bagus gitu. Gitu. Kira-kira ada uang nggak ya di dalam sini? Enggak. Nggak ada ya? Ini non tunai soalnya. Non tunai. Lucu sih. Dan di sekitar ini aku lihat kok banyak banget nih peralatan-peralatan, ada bor, ada lain-lainnya nih. Jadi emang ini segi bengkelnya. Kalau tadi kan yang ada lift tuh itu buat parkir. Kalau ruangan ini buat bengkel, Untuk buat kita ngerjain. Oke. Ini sebenarnya ruang AC juga, Jess. Tapi Bisa ditutup kan kacanya itu kan lagi, lagi ya. kebuka. Bisa ditutup. Kita lagi ngerjain apa-apa pakai AC. Kunci-kunci lengkap di sini semua. Peralatan yang kita keren. butuhin ada. Jadi kita bisa ngerjain pasang mesin, pasang apa, semua bisa ngerjain sendiri dengan peralatan kita di sini. Banget. Iya, sorry nih lagi berantakan. Oh enggak karena lah, nggak habis apa-apa, dipakai. namanya bengkel juga kan nanti tiba-tiba inspirasi datang kerjain apa, oh langsung dikerjain bisa. Kalau rapih malah itu lagi nggak ada kerjaan. Iya, lagi. Ini baru ketahuan nih bener-bener sering otak-atik nih. Dan Justin mau nanya nih, kalau dari semua mobil atau semua modifikasi yang pernah dilakuin, yang mana sih yang favorit atau yang kalian rasa paling jadi nih? Mungkin beda-beda kali ya. Beda-beda. Karena kita kadang masing-masing ngerjain mobil sendiri gitu. Iya. Kalau dari aku sih mobil ini, Silvia ini, Yang karena ini. sekitar 80% mungkin ya 80% pengerjaan mobil ini sampai jalan itu ngerjain sendiri di dalam garasi ini gitu. Iya. Jadi ini walaupun kekurangannya sebenarnya banyak banget, Iya. cuma karena tangan sendiri kali ya, jadi Iya, hasilnya betul. puas banget Pasti gitu. ya, pasti gitu. Kalau semua dari jeripaya diri sendiri itu pasti lebih kerasa achievementnya Iya, lah iya. dari sini. Kalau Kalau aku yang Silvia S13. nggak di sini, Nggak ada di sini. Ini kan S15. S13 tuh yang buat balap. Oh, Mobil yang ini nih. Ya. Yang biasa aku pakai balap pokoknya. Itu paling spesial karena itu mobil pertama aku.
Awalnya bekas Dipo, Oke. dapat dari ya hibah lah ya hitungannya. Tapi dapetnya lumayan Silvia gitu kan. Oh, iya, iya, Aku bangun sampai udah banyak banget juaranya pakai mobil itu. Achievement yang aku dapat juga lumayan banyak Memorinya lah dari ya situ. yang dipegang di mobil itu banyak banget. Ceritanya. Nah, kita kan udah ngobrol panjang tentang mobil dan drifting. Bisa nggak kira-kira Jesslyn diajarin drifting nih? Bisa. Cuman mobilnya lagi di bengkel. Ya. Paling ntar kita belajar di simulator dulu. Boleh. Atau kalau mau coba burnout dulu, nanti Burnout aku bisa ya? nunjukin burnout. Jadi sensasi driftingnya dapet lah. Dapat. Gitu. Oke, kita mau Bisa coba pakai ini. burnout guys. What a pleasure. Wah, Ya kalau drifting itu kurang lebih sensasinya mirip. itu ya. Gimana, Jesslyn? Kurang lebih sih sensasinya kayak gitu. Iya, sensasinya dapat Cuma banget di dalam kalau- sampai berasap-asap nih guys. Nggak cuma bannya yang burnout, tapi Jesslyn juga burnout. Kalau drifting itu lebih ini lagi, lebih kencang lagi Iya, rasanya soalnya dan sambil jalan, Iya, sambil jalan. nyepot-nyepot gitu ya. nanti kapan-kapan diajak sama Keren, Ciko keren. pasti. Semoga lain kali dapat kesempatan ya guys buat bisa drifting bareng. Pasti. Oke guys, kita mau ke kantornya dari Garasi Drift. Ayo, Kantor silakan. atau apa nih namanya? Ini kantor Headquarter. Headquarter ya. Karena kebanyakan kita juga main-main di dalam sini. Oh, gitu. Silakan. Guys, ini nih menarik. Ini nih, eye catching banget YouTube apa nih namanya? Play button. Play buttonnya, Silver tapi play button. ditempelin logo GTR guys. Emang anaknya JDM banget sih ya. Gitu. ditempelin gini. Aku suka sih GTR. Gokil. Padahal punya aja belum. Ya minin. Ada piala banyak banget guys. Ini piala-piala dari kita bertiga, Bimo, Dipo sama aku, kita kumpulin di sini semua. Tapi kalau yang ini atas aku semua. Wah. Satu rak khusus. Enggak. Ini Wih, aku semua. Keren-keren. Ini Dipo sama Bimo. Banyak banget pialanya ini. Ya, kalau punya aku banyak yang udah nggak ada juga, soalnya Ya, beda zaman lah. udah beda zaman kayak nyimpennya sembarangan Iya, gitu-gitu tuh iya. jadinya. Jadi sebenarnya lebih banyak lagi daripada ini. Enggak sih, maksudnya banyakan dia tetap. Banyak loh ini termasuk. Ini Soalnya pas drifting aku main, acara lagi banyak. Oh. Pas Dipo sama Bimo main tuh acara dikit dikit. ya. Hmm. Iya. Ini drifting atau apa? Semua drifting ya? Ada yang drifting, ada yang kontes. Kontes. Kalau ini kontes nih, ini kita ikutan elite. Kontes sih dikit ya. Ini juga waktu itu lagi ikut event Mods Battle, juara. Apalagi ya? Banyak sih. Sisanya drifting sih. Saya drifting. Ini yang paling membanggakan nih, Kak. Ini event internasional. Waktu itu ada drifting tahun 2018, Intersport World Stage. Itu acaranya di BSD. Drifternya dari Jepang, dari Singapura, Malaysia, Australia, dari mancanegara deh. Kalah semua. Enggak sih. Enggak. Aku kalah sampai juara 4 nih, tapi lumayan. Lumayan dong, Lumayan juara banget. 4 internasional loh. Internasional. Jadi lawan orang-orang Jepang dengan mobilnya mereka sendiri, tapi lebih menang nih juara 4. Alhamdulillah. Keren. Best qualifier pro class. Ini yang paling baru. Ini Ini paling 2021. Kita jadi best qualifier di Kejurnas dan juara 2 di Pro Class. Jadi kalau klasemennya sekarang lagi kedua. Sekarang untuk tahun ini semoga bisa champion sih. Amin. Doain aja, Kak. Ya, amin. Bangga banget jadi orang Indonesia. Ini ada velg kita nih. Oh, DNZ. ini yang DNZ itu ya? Ya. Oke. Ini yang paling barunya. Ada berapa macam nih? Baru 2. Baru 2 ya? Kita baru jalan setahun sih. Oke. Nah ini nih, walaupun kelihatannya rongsokan, tapi ini ada ceritanya nih masing-masing nih. Ini pada saat kita balapan, jadi kalau drifting itu kan rentan kena tembok, kena mobil lawan gitu, karena kan mepet-mepet semua. Nah ini nih battle scar kita selama ini lah gitu. keren. Oh kalau itu mesin yang udah jebol, jadi kita udah jebolin 3 mesin SR, ini namanya mesin SR, jadi udah 3 mesin yang jebol. Gitu. Oh, kalau velgnya ini bedanya sama velg lain apa sih? Yang bikin spesial? Bedanya, ini kita made in Indonesia. Brandnya brand Indonesia.
dibikinnya di Indonesia, pokoknya membanggakan nama Indonesia. Iya. Ya guys, zaman sekarang kita harus memajukan sesama brand Indonesia guys. Iya, Local benar. pride harus. Tapi kualitasnya ini internasional. Kualitas internasional Iya. ya. Keren-keren. DNZ. Iya. Jadi Boleh. Justin semenjak ke Jakarta ini sebenarnya pingin banget belajar ngedrift guys, tapi nggak Nanti ada. deh, abis aku event Gitu, kalau mau. bisa. Tapi sebelumnya harus belajar di simulator dulu. Boleh, boleh. Soalnya jujur Karena aja- basicnya dari sini. Iya, jujur aja Justin belum ngerti. Tapi Jadi kopling bisa kan? Belajar kopling dulu. boleh? belajar dulu. Bisa, bisa. Ayo, coba Ingin mau banget main. bisa. Boleh, boleh. Kita mau lihat pro-nya nih guys, nyontoin dulu. Nih. Kita masuk tengah track dulu ya. Ini simulatornya ini mirip banget kayak kalau misalnya kita ngedrift mobil beneran gitu. Oh. Jadi buat dipakai latihan itu bagus banget karena udah teknologinya udah lumayan oke ya. Gitu ya. Nih kalau pakai kopling tuh kan netral. Iya. Injek dulu koplingnya, Iya. gas, Masukin gigi. masukin gigi, lepas koplingnya. Nah, kalau mau ngedrift, misalnya kita mau bikin donat ya, yang muter-muter doang. Nah, kita cari kon dulu. Nah, ini ya. Gigi satu. Injek gas, injek kopling bareng. Setirnya belokin. Lepas kopling. Setirnya lepas. Udah langsung ngedrift dia. Ya, Nah. ngedrift. Iya. Udah full track aja. Bisa juga tarik rem tangan nih. Terus kalau misalnya emang udah pro, nginjeknya itu nginjek rem pakai kaki kiri. Kayak gitulah kurang lebih. Ya, melintir Lumayan lagi. susah nih guys. Mau coba? Aduh, ya dicoba lah, boleh, boleh, boleh. Cobain lagi. Susah sih. Karena memang Justin basicnya belum biasa bawa mobil. Di gaspol aja tuh, coba. Udah, pakai feeling lah. Nih, bantalnya. Boleh, boleh. Makasih ya. Sip. Oke. Kita coba nih guys. Coba Kopling. tadi injek kopling, gas, Gas full. lepas koplingnya. Nah, Lepas setirnya. Nah, setirnya kan belok kanan tuh. Oh. Kalau kamu lepas ntar belok kiri setirnya. Oh. Ah, jangan nabrak dong. Ini kalau pakai mobil asli udah Udah bye-bye hancur. ya. Mana sih? Coba lagi. Konnya mana? Langsung dari sini aja deh. Oke. nggak usah harus ada kunci sebenarnya. Oke. Coba, lepas setirnya. Dia muter kan. Nah, masukin lagi. Nah, Oke. lepas lagi. Itu bisa langsung. Masa sih? Ntar kita lihat replaynya. Wah. Ini kayak begini nih emang drifting. Nah, pusing nggak? Mau Belum lihat di replay? mobil asli padahal. Yuk, lihat. Boleh, hasilnya. boleh. Yuk kita lihat replaynya. Duh, sedang nih. Wih, Nah, udah lumayan lah. alah. Iya. Ya, Ini aduh. Nggak tadi yang berhasil tuh ini. Nah, cuma kan masih berantakan. Iya, berantakan banget. Intinya tuh kita harus bikin mobil understeer kan, tapi dengan terkontrol. Kalau ini kan kamu masih sembarangan kan, cuman kurang lebih konsepnya gitu, mobilnya buang ke kiri, setirnya ke kanan. Oke. Nah, mumpung lagi Hari Sumpah Pemuda nih guys, Jesslyn mau nanya-nanya beberapa pertanyaan yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat para pemuda-pemuda yang lagi nonton nih. Boleh. Kalau mobil impian nih dari Kak Ziko dan Kak Dipo, ada mobil impian nggak dream car yang belum ada? Oke. Siapa dulu? Udah dulu deh. Banyak sih. Banyak ya, sama. Apa Jesslyn ya? juga. Yang lagi pengen banget sekarang tuh ini sih kalau misalnya JDM ya, Gini ya. pengennya RX-7 Versailles. setuju. Heeh. Itu yang di Tokyo Drift, yang warna hitam oranye. Iya, iya, iya. Nah, aku lagi pengen banget itu kalau sekarang. Emang dari dulu pengennya itu sih kalau JDM. Kalau supercar lebih pengennya Koenigsegg. Wah, Koenigsegg. Wah, Nah, Koenigsegg gini, yang paling baru apa sih namanya? Game merah. apa nih? Bukan, Hybrid yang kenceng berempat, yang berempat. bukan yang berdua. Koenigsegg. Jesko. Jesko. Yes. Ya, Jesko. Jesko. Gitu. Oke. Tapi itu kayak mimpi doang. Punya Nah, wujud. susah di Indonesia. ya Harganya Koenigsegg juga. nih. Bisa lah, amin. Amin. Kalau buat Kak Dipo nih. Kalau aku sih justru malah bukan mobil Jepang, tapi mobil klasik justru. Oh, mobil Pengen klasik. banget punya Porsche yang masih air cooler. Nah, jadi yang Porsche sebelum tahun
93 ya. Sebenarnya ada banyak tuh tipenya, cuma yang mana aja yang dapat duluan deh. Iya. Karena mobilnya juga udah sangat Iya. sedikit di Indonesia Porsche maupun di dunia. klasik keren banget. Porsche klasik lah Lucu. intinya. Waduh. Itu impian ya. Oke. Malah bukan mobil Jepang sebenarnya. Gitu. Pokoknya udah banyak ya mobil Jepang, pingin punya Iya. satu yang outside GDM. Ya, sebenarnya sih kalau aku nggak menilai mobil itu dari apa ya, dari asalnya dari mana. Yang aku suka ya suka gitu. Iya. Dari Kadang manapun. nggak bisa dijelasin Iya. ya sukanya kayak gimana. Gitu. Kalau modal modifikasinya dari mana sih sebenarnya? Karena kan modifikasi nggak murah tuh. Dan Jason juga lihat Kak Ziko dan Kak Dipo ini bener-bener totalitas banget semuanya sendiri. Nggak ada kameramen, nggak ada editor ya? Semua sendiri Ada ya? sekarang. 3 Ada. bulan lalu kayak gitu. 3 bulan. Sekarang Udah ada. Karena kita capek juga. Iya. karena lagi fokus skripsi, Dipo juga udah lumayan sibuk. Oke, akhirnya pakai. Jadi, tapi dulu harus ada sebenarnya tim nggak lah. pakai ya? Iya. Enggak. Keren banget sih. Semua Emang dulu kita kan sendiri. passionnya di videografi juga, jadi emang suka gitu, bikin Iya, video. iya, iya. Jadi kalau model modifikasinya ini Jaslyn mau mewakilkan banyak yang nanya soalnya dari modal sendiri atau apakah ada sponsor atau apa gitu. Oke, jadi kalau dulu itu yang modalin dari ayah, selalu pasti pokoknya apapun yang positif pasti disupport. ya. Keren. Lagi kan kalau kita bawa nama perusahaan ayah juga, Oke. jadi ya jatuhnya sponsor lah. Nah kalau sekarang itu kita modif mobil sendiri, kita mostly dari pendapatan kita dari YouTube juga, dari endorse, biaya endorse, AdSense gitu-gitu kita putar buat bikin konten baru, buat modif mobil kita. Jadi ya perputaran uangnya ya dengan Segitu kita lagi bikin tuh. video, kita dapat modal buat modif. Modifnya itu kita bikin video, ya muter-muter aja. Iya, iya, iya. Jadi kita udah bisa bilang menjalani hobi kita sendiri dan bisa ngebiayain hobi kita dari hobi kita sendiri. Nah, keren nih guys. Jadi kalian dengan nonton video ini, dengan subscribe itu juga bakal mensupport mereka buat Ya. bikin konten baru terus. Kalau nggak ada kalian, kita bukan apa-apa sih. Iya, gitu. Nah, kenapa sih dari hobi modif atau drifting ini kalian memutuskan buat bikin konten? Wah, ini sih menarik nih, karena dulu awalnya itu iseng. Iseng. Bahkan bukan episode ya, video pertama kali kita bikin itu dadakan bikinnya. Kayak hari kita beli dulu gimbal buat handphone. Kita Kayak iPhone dulu ya. beli gimbal buat handphone, besok kita syuting gitu. Kita langsung upload di beberapa hari kemudian ya. Ya. Benar-benar editannya tuh kita masih Basic banget ya. masih basic. Cuma mungkin pada saat itu untuk konten modifikasi, konten drifting itu masih sangat sedikit. Jadinya akhirnya Ya, bisa. selain iseng kita juga ngeliat peluang sih di Iya. situ karena ada dulu youtuber otomotif paling cuma reviewer mobil kan, kayak Motomobi, Ridwan, Fitra itu kan youtuber yang udah Review. lama ya. Iya, review ya. Review. Dan belum ada youtuber yang kayak garasi drift gitu di Indonesia yang modif mobil. Kalau di Amerika sih udah banyak. Iya. Nah kita ngeliat juga tuh peluang. Ada nih marketnya tapi kosong si Iya. youtubernya. Kita masuk itu. Dan ya alhamdulillah bisa jalan sampai sekarang sih. Ide untuk konten atau modif atau apa tuh dari mana idenya? Dari Banyak ya. sini. Dari Sama dari langsung sini. gitu ya. Oke. Tapi sebenarnya banyak influence dari bukan konten kreator ya, mungkin kalau aku tuh dari film, dari series yang ada di Amazon Cari Prime dan inspirasi lain-lain gitu itu, ya, itu iya, inspirasinya banyak banget gitu. Oke. Kalau udah nggak ada konten, udah kepepet nih, pasti otak jalan aja gitu bikin Iya, konten. iya, iya. Yang penting kreativitas dari otak kita sih. Harus itu Harus sebagai banyak konten kreator. nyari ini juga, nyari referensi gitu-gitu. Tapi gimana sih tipsnya buat bisa konsisten terus gitu buat konten? Buat konsisten ya kalau dari aku, yang penting adalah kita harus ngerasain ketika kita nggak melakukan hal tersebut, itu jadinya nggak enak gitu rasanya. Jadi misalnya nih, Garasi Drift kan upload seminggu sekali. Ketika di minggu itu kita nggak upload video, jadinya ada rasa Kosong. bersalah, Iya, iya. ada rasa guilty. Kewajiban kita kayak Iya. nggak terjalani gitu. Iya, iya, Ibarat iya. kalau kita agama apa, kita nggak ibadah tuh rasanya kan gimana gitu. Oh, iya, iya. Kurang lebih kan cara konsistensi gitu menurut Oh, aku. oke, Harus ada kewajiban yang kita jalanin. Sama mungkin karena kita berdua ya, jadi kita bisa konsisten. Karena tugas yang untuk kita bisa ngelola ini kan cukup susah gitu ya. Iya. Cuma karena kita berdua selalu bagi tugas, selalu kerjasama, kita bisa konsisten. Iya, Penting kompak saling sih. support juga ya. Kalau hal yang di dunia otomotif yang mungkin kalian planning ke depannya yang belum tercapai atau mau dilakukan apa nih? Planning ke depan.
Beda-beda sih. Drift sih aku lebih pengen jadi drifter internasional. Wah, keren. Entah Membawa itu nama main Indonesia. di Amerika, main di Eropa, atau main di Rusia, yang penting membanggakan Indonesia. Keren. Karena di Indonesia itu sebenarnya drifting sangat potensial banget. Umur-umurnya masih muda itu udah menjadi drifter. Sementara kalau di luar tuh yang main ya rata-rata udah tua. bapak-bapak, udah berumur. Jadi ya dengan kita bisa ada kesempatan ngedrift di luar nih, insya Allah ya itu suatu achievement baru yang bisa ngebanggain keluarga, bisa ngebanggain subscriber Garasi Drift, dan pasti ngebanggain Indonesia pasti guys. Kalau Kak Dipo? Kalau aku tuh lebih apa ya, karena kita bangun mobil nggak cuma balapan doang, kita bangun sendiri. Aku tuh jadi ngerasa ternyata salah satu keseruan yang nggak kalah sama kita driftingnya itu adalah kita bangun mobilnya ini. Dan aku punya banyak banget list mobil kayak apa yang pengen suatu saat pengen aku bangun gitu. Itu udah ada listnya. Udah ada listnya. Panjang nggak listnya? Lumayan ya. Cuma ya mungkin kalau tinggal tunggu waktu aja, kita pengen buat satu persatu gitu. Iya, proses. Iya, proses. Semuanya proses. Ya nggak jauh-jauh banget. Pokoknya kita intinya pengen ngembangin Garasi Drift terus, entah itu kontennya ataupun productionnya. Pokoknya make Garasi Drift better every year. Iya. Keren banget guys, Garasi Drift. Dan pertanyaan terakhir nih. Yep. Ada nggak pesan-kesan atau apalah yang mau disampaikan ke anak-anak muda di Indonesia? Atau mau pakai Inggris juga boleh, mau untuk internasional bisa, terserah lah apa yang mau disampaikan. Karena lagi Sumpah Pemuda ya, jadi bahasa Indonesia kali. Iya, Indonesia aja. Siapa dulu? Mas saya dulu. Kalau misalnya dari aku sih, cari suatu kerjaan atau suatu kegiatan yang benar-benar passion. Jadi kalau kita passion itu, kita nggak cuma bisa menghasilkan, tapi bisa juga senang di dalam hati gitu. Jadi kita ngerjain sesuatu itu tanpa beban, tanpa tuntutan apapun. Karena kalau kita suka sama suatu hal itu, kita ngerjainnya jadi ikhlas semuanya. Gitu. Enjoy. Kalau aku simpel sih. Rata-rata anak muda itu sekarang kebanyakan main sosial media, kebanyakan main TikTok, Instagram, ngabisin waktu buat hal yang sebenarnya buat dirinya sendiri itu nggak penting, nggak ada gunanya. Jadi lebih ke manfaatin waktu kalian mumpung masih muda. Waktu luang kalian tuh bisa kalian pakai buat ngambil pengalaman baru, entah itu belajar, ikut seminar, atau apa yang bisa ngembangin diri kalian. Jangan sia-siain waktu, karena kalau kita udah tua, ntar kita nyesel. Mumpung masih muda, bisa ngulang waktu ya. Kita bisa banggain diri kita sendiri, bisa banggain orang tua dengan waktu yang kita punya. 24 jam sehari itu banyak kok. Iya. Kurang lebih kayak gitu sih, karena berdasarkan pengalaman sendiri ya, aku bisa dibilang di antara teman-teman aku lebih memanfaatkan waktu lah. Dan Ini ya hasilnya guys. sebenarnya bisa-bisa aja. Iya. Aku Semuanya bisa. kuliah sambil Garasi Drift, sambil ngurus yang lain, bisa. Yang penting mau. Iya, semua dari kemauan ya. Kemauan. Keren banget guys. Nih, kalau yang dari Jesslyn tangkep nih, sejauh ini pokoknya menginspirasi banget lah kisahnya mereka ini. Hari ini seru banget, sudah ngobrol sama Kak Ziko dan Kak Dipo. Jesslyn, terima kasih banyak udah Kak Ziko dan Kak Dipo udah featuring. Semoga next time ada waktu lagi Jesslyn belajar ngedrift ya. Boleh. Kalau ini Jesslyn belajar kopling dulu. Terima kasih buat Kak Ziko dan Kak Dipo. Jangan lupa untuk subscribe ke YouTube Prestige Productions. See you guys on the next content. Wah, bener kan gue bilang, si Jesslyn berbakat, dia bagus jadi host, jadi tugas gue lebih ringan. Isi Garasi, Prestige Production.